sesuatu buat kita. Amin. Ya, saudara saya diberkati. Yes, amin. Bila dulu sebelahnya katakan siapkan hatimu untuk diberkati. Siapkan hatimu. Haleluya. Judul firman Tuhan sore hari ini adalah jati diri orang percaya. Katakan sama-sama 1, 2 ya. Jati diri orang percaya. Matius 16 ayat 13 sampai 19. Jati diri kita ditentukan oleh pengenalan kita akan Yesus. Amin. Jika kita mengenal Yesus, pasti kita mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, kita pasti mengenal siapa diri kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Hanya orang yang mengenal Allah yang mengenal siapa diri. Yesus bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Bilang sebelah enggak usah ngurusin orang lain. Fokus pada diri kita sendiri. Orang lain mau ngomong apa pun karap-karap, tapi kita mau fokus sama Tuhan. Amin. Haleluya. Ayat yang ke-15, Yesus berkata begini, apa katamu? Siapakah aku ini? Yesus sedang bertanya kepada muridnya. Kalau kata orang itu terserah mereka, tapi Yesus mau bertanya kepada muridnya, menurut kamu saya ini siapa? Sebenarnya Yesus ingin mengenal aslinya murid-muridnya itu seperti apa. Jangan sampai Yesus khotbah tiap minggu jadi mereka semua masuk neraka semua. Yesus harus betul-betul memastikan murid-muridnya itu sebenarnya kualitasnya seperti apa. Pak Saudara harus mengenal kualitas domba-dombanya. Amin. 12 murid Yesus, saat Yesus bertanya kepada muridnya, siapakah aku ini? Yesus kan bertanya kepada muridnya, di mana Yudas waktu itu? Kenapa Yudas tidak menjawab? Yang menjawab hanya satu, yaitu Simon Petrus. Saya nggak tahu murid yang lain itu mereka sedang mikir atau gimana, tetapi Petrus dia langsung, guru, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nggak tahu apakah yang lain itu, si Yesus ini siapa ya? Mereka mencari jawaban. Tapi Petrus dia nggak mikir lama-lama, dia langsung, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi yang jelas dari kisah ini hanya Petrus yang menjawab. Siapa? Hanya Petrus yang menjawab. Sekalipun saya percaya ada Yudas di situ, dan firman Tuhan tidak membahas tentang Yudas, tetapi yang jelas Yudas ada bersama dengan Yesus, tetapi Yudas tidak mengenal siapa Yesus seperti Petrus. Amin. Untuk mengenal Yesus, saudara, tidak diukur dari luarnya. Seperti contohnya orang rajin ke gereja, bagus sih orang rajin ke gereja, pelayanan, tetapi itu tidak menjadi ukuran bahwa seseorang itu dewasa di dalam Tuhan. Haleluya. Penampilannya itu tidak menunjukkan apa yang di dalam. Orang boleh rajin ke gereja, bisa saja motivasinya macam-macam sekarang. Tetapi orang yang mengenali Yesus, mestinya karakternya berubah. Amin. Haleluya. Itu saudara. Orang ikut Yesus kalau karakternya tidak berubah, berarti itu Kristen tanpa pertobatan. Mau ke gereja tiap hari, mau doa tiap hari, kalau tidak ada perubahan, berarti itu tidak mengenal Yesus. Haleluya. Itu tidak mengenal Yesus.
Orang yang berjumpa Yesus, orang yang mengenal Yesus, pasti karakternya berubah. Amin. Haleluya. Karakter pasti berubah. Mestinya orang Kristen berbeda dengan orang yang di luar Kristen. Kenapa? Karakternya mesti berubah. Orang baca firman tiap hari mestinya karakternya berubah. Orang beribadah mestinya karakternya berubah. Orang pelayanan mestinya karakternya berubah. Galatia 5 ayat 22-23, buah-buah Roh Kudus. Mestinya orang-orang percaya kalian tidak ada buah roh dalam dirinya. Kalau tidak, Yesus bilang, apa bedanya kau dengan yang di luar sana? Kalau engkau ditampar pipi kiri, kamu balas juga. Apa bedanya engkau dengan yang di luar sana, kata Yesus. Kristen harus mengalami perubahan. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Ayat yang ke-16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus, dia betul-betul mengenal siapa Yesus. Petrus tidak ragu tentang Yesus. Petrus dia mantap, dia berkata, engkau Mesias, engkau anak Allah yang hidup. Orang lain mau ngomong apa tentang Yesus, tetapi bagi saya engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, saat seseorang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka fondasi imannya itu sudah benar. Haleluya. Kalau seseorang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, itu fondasi imannya sudah benar. Untuk percaya Yesus saja, saudara, tidak segampang itu. Kalau saudara bisa percaya, kita bisa percaya kepada Yesus, itu bukan karena kita, itu karena Roh Kudus. Percaya bukan karena paham. Percaya bukan karena mengerti. Paham belum tentu percaya. Mengerti belum tentu percaya. Tapi kalau percaya, paling tidak dia sudah paham. Amin. Katakan sama-sama, kalau sudah percaya, paling tidak dia sudah paham. Paling tidak dia paham. Di dalam kekristenan tentang Tuhan, kita tidak bisa semua memahami tentang Tuhan, tapi paling tidak saudara-saudara, kita percaya kepada Yesus, kita paling tidak memahami tentang Allah walaupun tidak sempurna. Haleluya. Yes. Setiap hari kita baca firman, tiap hari baca firman, semakin kita paham, semakin kita paham. Jadi kalau jemaat dikhotbahkan tiap minggu, tidak langsung berubah dalam sehari. Ada orang dikhotbahin 1 bulan gak berubah, 2 bulan gak berubah, 1 tahun gak berubah. Yang penting mau ke gereja. Saya percaya setiap firman yang tidak kembali dengan sia-sia. Amin. Namun ini perlu diperhatikan apa ya? Yang berikut ini. Fondasi iman orang percaya di Yesus adalah Juru Selamat. Tapi jangan lupa, Yesus bukan hanya Juru Selamat, tapi Dia juga Tuhan. Dia sebagai Tuhan artinya apa? Kita tidak cukup, saya sudah selamat. Ketika saya terima Yesus di hati, saya sudah selamat, sudah cukup di situ. Langkah berikutnya kita harus jadikan Dia Tuhan dalam hidup. Dia Tuhan dalam pikiran kita. Dia Tuhan di hati kita. Tuhan itu Tuhan yang memerintah, yang menguasai.
Dia menguasai pikiran kita. Tuhan harus menguasai, mengendalikan hati kita. Setiap hari kita sedang berjalan menjadikan dia Tuhan. Untuk menjadikan dia juru selamat, cukup sekali. Tuhan, aku terima Engkau sebagai juru selamat hari ini, selamanya Engkau juru selamatku. Kita sudah selamat. Firman Tuhan berkata, barang siapa percaya, selamat. Tetapi untuk menjadikan Tuhan butuh waktu. Jadikan dia Tuhan. Tuhan bilang, kau mengampuni orang ini. Tuhan bilang, engkau bayar perburuan. Tuhan bilang, engkau harus lakukan ini. Setiap hari kita sedang belajar terus menjadikan dia Tuhan dalam hidup. Haleluya. Kenapa orang Kristen karakternya gak berubah-berubah? Masalahnya di sini. Gagal menjadikan dia Tuhan. Di gereja yes, pelayanan yes, pelayanan. Tapi untuk menjadikan dia Tuhan, kita sedang berlatih dari hari ke hari, dari hari ke hari. Haleluya. Ngomong gampang, dia Tuhan, Yesus Tuhan. Tapi dia sudah Tuhan belum di hati ini. Dia sudah Tuhan belum di pikiran ini. Ketika hati pikiran ingin mulai melakukan yang aneh-aneh, Tuhan ingatkan dia, jangan. Kita lawan, berarti kita sedang meninggalkan. Engkau bukan Tuhan. Kalau semua jemaat menjadikan dia Tuhan, nggak ada jemaat yang berontak di gereja. Amin. Semua penuh dengan kemuliaan. Haleluya. Ayat 17. Kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Saudara, di dalam terjemahan yang lain, terjemahan firman Allah yang hidup, bilangnya begini, Allah sudah memberkati engkau Simon anak Yunus, Bapa-Ku yang di surga lah yang secara pribadi telah menyatakan hal ini kepadamu. Pengertian ini bukan berasal dari manusia. Ketika Simon berkata, engkau Mesias anak Allah yang hidup, Yesus bilang, Allah sudah memberkati engkau Simon. Amin. Amin. Allah sudah memberkati engkau secara pribadi. Berkat apa itu, saudara? Yaitu berkat rohani. Haleluya. Berkat rohani itu membuat kita bahagia. Haleluya. Saudara, uang bisa nggak membuat kita bahagia? Bisa, tapi sementara. Tapi berkat rohani membuat kita bahagia kekal selama-lamanya. Baca firman, temukan yes, sukacitanya luar biasa. Ketika kita menemukan firman, kita dengar firman, kita temukan sesuatu yang luar biasa, sukacita. Menemukan kebenaran kemudian mengalami secara pribadi, wow, itu sukacitanya kekal. Haleluya. Mari kita terus bertumbuh, saudara-saudara. Temukan firman setiap hari, temukan firman setiap hari, alami firman setiap hari. Hidupmu pasti setiap hari bersukacita. Amin. Sukacita setiap hari. Ada masalah, gak mungkin kita tidak ada masalah setiap hari. Tapi ketika ada menemukan firman, yes, sukacita dari firman ini lebih besar daripada sukacita karena tokomu laris, karena engkau terima berkat-berkat. Sukacita ini sukacita yang lebih besar. Temukan ini setiap hari, maka hidup kita bersukacita setiap hari. Amin. Hidup kita tidak ditentukan oleh dunia ini, hidup kita ditentukan dari surga. Kalian tahu pohon
Pohon itu tumbuh di mana? Di bumi. Akarnya kemana? Ke bumi. Saat engkau lahir dari ibumu, engkau sedang lahir dari bumi. Itu kata firman Tuhan. Amin. Yesus bilang kepada Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Nikodemus bilang, apa saya harus masuk kembali ke dalam rahim ibuku? Yesus bilang, oh, nggak mengerti. Dan Yesus jelaskan, Nikodemus, orang yang lahir satu kali dia lahir dari dunia ini, tetapi orang yang lahir kembali dia dilahirkan dari atas. Nikodemus, kamu belum lahir yang kedua, kamu baru lahir yang pertama. Gimana lahir yang pertama? Lahir yang pertama seperti pohon, dia lahir, tumbuh, akarnya tertancap ke bumi. Ketika kita lahir dari orang tua kita, kita sedang lahir dari dunia ini, kata firman Tuhan. Orang yang lahir dari dunia ini terikat dengan perkara-perkara dunia. Dia tidak tertarik dengan perkara-perkara rohani. Dia tidak tertarik baca firman. Dia tidak tertarik berdoa. Dia tidak tertarik ke gereja. Enggak tertarik. Kenapa? Karena dia terikat dengan dunia. Hidupnya dari dunia ini, sumbernya dari dunia ini. Kalau dia disuruh melakukan dosa, melakukan yang onar, ini dia senang, dia hobinya. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, bayangkan sebuah pohon itu kemudian dicabut, setelah dicabut kemudian dipindahkan, kemudian ditancapkan ke atas. Sekarang akarnya ke atas, kemudian daunnya ke bawah. Sekarang dia hidup dari mana? Pohon ini ketika dia pindah di sini, dia hidupnya sekarang sumbernya dari surga. Daunnya di mana? Di dunia ini. Kita di dunia ini, saudara-saudara, tapi sumber kita bukan lagi dari dunia, melainkan dari surga. Haleluya. Itu artinya, saudara-saudara, kita sekarang ini bukan lagi hidup dari dunia, melainkan kita hidup dari surga. Mestinya apa yang ada di surga? Sukacita, mujizat, kuasa yang tak terbatas. Mestinya itu setiap hari mengalir dalam hidup kita, mengalir dalam hidup kita. Kenapa? Karena setiap hari mengalir. Yesus kan bilang, aku pokoknya, kamu rantingnya. Ranting itu harus melekat, menyatu dengan pokoknya. Kalau engkau tidak menyatu, engkau mati. Orang Kristen yang sudah dipindahkan di sini, saudara-saudara, bukan di situ lagi, sudah dipindah di sini, tapi tidak hidup dari dia, kering. Dia kering, nggak ada sukacita, nggak ada kehidupan. Pengennya mati aja, pengennya bunuh diri aja. Itu kenapa? Karena nggak terhubung dengan surga. Haleluya. Pastikan setiap hari kita terhubung dengan surga. Doa meminta itu bagus, tetapi ini bukan berbicara doa meminta, ini berbicara tentang relasi dengan Tuhan. Orang Kristen setiap hari harus punya relasi sama Tuhan. Doa tidak selalu berbicara, oh berarti minta ini, minta itu. Enggak. Kita nggak minta pun dia sudah ngerti. Bukan berarti tidak boleh minta, tetapi setiap hari adakah kita connect dengan Tuhan, nikmati hadirat Tuhan. Wajah kita setiap hari pasti sukacita. Amin. Haleluya. Amin. Itu sudah. Seseorang bisa mengenal Yesus karena pewahyuan Roh Kudus. Yohanes 15 dan 16, firman Tuhan bilang begini, bukan kamu yang memilih aku, tapi Aku yang memilih kamu. aku yang memilih kamu.
Israel itu umat pilihan, amin. Ya. Amen. Firman Tuhan berkata Israel itu umat pilihan. Tapi apakah dipercaya Yesus? Makanya gak usah digembuk terus sama mereka. Kenapa? Gak usah digembuk terus sama mereka. Mereka gak takut sama siapapun. Saya bilang Yesus saja dibantai sama mereka. Yesus yang adalah Tuhan dibantai sama mereka. Mereka orang dasar. Betul nggak? Yesus Tuhan dibantai sama mereka. Mau bangsa mana mau datang sama dia? Yesus bilang sama bangsa Israel, sapi saja tahu siapa pemiliknya, tapi bangsa Israel tidak tahu siapa pemiliknya. Betul nggak? Itu bangsa Israel. Kita inginnya damai, wes itu saja, saudara. Bangsa Israel itu kan belum percaya Yesus. Sampai hari ini bangsa Israel itu masih menantikan Mesias. Makanya mereka di tembok ratapan, oh Mesias datang. Yesus sudah datang, Mesias di tengah-tengah mereka. Tapi mereka bilang apa ketika Yesus datang? Itu Mesias, anaknya Maria itu Mesias. Jadi Tuhan itu bekerja tidak mengikuti keinginan mereka. Ikutilah keinginan Tuhan, jangan keinginan kita. Amin. Ya. Iya, keinginan mereka inginnya Tuhan itu datang seperti yang wow gitu. Yesus nongol dari bumi. Tukang kayu, orang miskin. Ini Tuhan dibantai sama mereka. Kita bisa percaya karena Roh Kudus memberikan pewahyuan. Bangsa Israel belum menerima pewahyuan. Orang Kristen di sana dibantai nggak sama orang-orang Israel? Gak usah jauh-jauh. Ingat Paulus membantai orang Kristen. Siapa itu Paulus? Paulus itu orang Israel. Paulus itu agamanya Yudaisme. Orang Israel itu bukan Kristen. Kayak itu agama sesungguhnya itu adalah Yudaisme. Yudaisme itu punya alirannya Farisi, Saduki, dan yang lain-lain. Paulus alirannya Farisi. Makanya ketika orang Kristen dicari-cari sama Paulus, ingin dibantai, dibunuh. Tapi kita bukan lagi hidup di perjanjian lama. Sekarang kita hidup di perjanjian baru. Amin. Ya. Kita hidup di perjanjian baru. Firman Tuhan berkata, ampuni musuhmu, doakan musuhmu. Kalau bangsa Israel yang hidup di perjanjian lama, gigi ganti gigi aja, habisin. Itu. Jadi kita sudah ada di sini, amin. Ya. Sebenarnya Allah itu sedang bekerja dari sepanjang sejarah. Dia berjalan terus, dan Allah itu sudah ada di sini, saudara-saudara. Tapi bangsa Israel masih di sini. Kira-kira begitu. Allah pernah lewat dari sini, tapi bangsa Israel berhenti di sini. Allah terus bekerja, sudah ada di sini. Di sini sebentar lagi adalah hari penghakiman. Yesus sudah ada di sini, tinggal sedikit lagi. Tapi bangsa Israel masih di sana. Pastikan kita mengikuti pergerakannya Tuhan terus. Ya. Mengikuti pergerakannya. Haleluya. Kenapa bangsa Israel di sini terus? Dia selalu logikakan Allah. Allah itu dilogikakan sama mereka. Allah itu bukan tidak masuk logika. Allah itu adalah mengatasi logika. Amin. Ya. Allah itu mengatasi logika. Kemampuan logika kita nggak sanggup memahami, makanya butuh iman. Yes. Ketika otak kita tidak sanggup memahami Allah, berarti kita masuk dimensi yang paling dalam, itu percaya
bangsa Israel, mereka masih di tahap logika, melogikakan Allah. Tapi kita